qad jamahu al-Imam al-Ghazali fi kutubihi al-'azimatil qadri, dan sungguh menghimpunkan akan dia oleh Imam Ghazali dalam kitabnya yang besar nilainya, Al-Kabiril Khatari, dan apa besar kedudukannya. Jadi Imam Ghazali ini kitab-kitab sidin banyak yang bagus-bagus, yang isinya semuanya bermanfaat. Yang paling terkenal karangan Imam Ghazali adalah kitab Ihya Ulumuddin. Siapa Imam Ghazali? Kadang orang kenal dengan sebutan Ghazali ya, karena tahu kan sini siapa aslinya. Jadi Imam Ghazali ini namanya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad At-Tusi Al-Ghazali. Coba lihat nama sini, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Ini menunjukkan Imam Ghazali abahnya kayaknya itu pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muhibbin. Jadi disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa abahnya Imam Ghazali yang bernama Muhammad, beliau bukan orang alim, bahkan menulis saja tak bisa. Ada bagus tulisan sidin, dan sidin kada wang sugi, hanya pedagang pengrajin kain wol yang terbuat daripada kambing, bulu kambing, bulu kambing yang berbulu tuh, sendesep kan. Wajah kekanakan sendesep domba. Nah, jadi abahnya Imam Ghazali kawiannya bolah kain wol yang terbuat dari bulu domba. Kemudian ketika beliau hendak meninggal, bingung, yang ditinggali sedikit bandagasan Imam Ghazali ini warisan. Cukup aja sampai ke Tuhan Imam Ghazali ada adik sidin Imam Ahmad. Hanya sidin minta tolong dengan kawan sidin orang soleh, kawan sidin orang soleh alim pulang. Nah, dia Ujai Muhammad abahnya Imam Ghazali, maukah ikam melajari anakku berdua nih, Muhammad dan Ahmad ini, karena nama Imam Ghazali namanya Muhammad. Kawan sedih, insya Allah siap aja. Nah, ini duitnya ujar abahnya Imam Ghazali, duitnya seadanya lah. Ini pang aku bisik. Akhirnya diharagu oleh kawan abah Imam Ghazali. Akhirnya Imam Ghazali belajar dengan abah kawan sidin. Setelah beberapa lama, wajar guru sidin, yaitu kada lain abah kawan sidin sendiri. Aku nakai ya ke bahasa Banjarnya tak sudah habis belanjakan duit ikam yang abah ikam titipakan, sudah habis gasan ikam sekolah belajar di sini, gasan makan dia juga habis sudah. Sedangkan aku kan tahu aja kalau aku yang pakai juga susah juga. Jadi kadang kawai aku hendak mendidik ikam, hendak mengasuh ikam seperti anak sendiri. Sehingga kadang kawai aku kada berduit juga. Sedih Imam Ghazali. Cuman ada solusinya. Ojo sidin ikam nangai mengaji ya di pondok situlah, di madrasah situ nah. Di situ yang belajar di situ diberi makan. Akhirnya Imam Ghazali tulak ke sana belajar ilmu. Sebenarnya tujuannya cari makan supaya dapat makanan. Kata Imam Ghazali, ilmu itu aja sidin. Sebenarnya kami dulu niatnya hendak mencari makan, tapi ilmu itu menolak daripada tujuan yang kada bagus. Jadi ilmu itu makin banyak bisa membuat orang menjadi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala.
Akhirnya Imam Ghazali di situ berhimmat dalam belajar, kemudian lulus sekolah, kemudian belajar lagi dengan guru-guru yang lain, dan guru sidin yang paling terkenal adalah Imam Haramain yang julukannya Al-Juwaini, Imam Haramain. Di situ beliau banyak belajar, tidak lain berkat orang tuanya. Karena Abah Sidin, Abah Imam Ghazali Muhammad ini, walaupun bukan keturunan ulama, walaupun bukan orang sugih, tapi cinta dengan ceritakan abahnya Imam Ghazali itu yang dibacakan di situ. Pasih mana gurunya nyelesakan mantap benar Abah Imam Ghazali. Masalah fikih. Kemudian hadir pulang pengajiannya dakwah Abah Imam Ghazali, ya Allah jadikan anak ulun kayak tujuan sama sidin siwa. Maka Imam Ghazali berhasil menjadi manusia yang luar biasa. Begitu juga adik sidin Imam Ahmad, ini berkat dua orang tua. Sehingga kealiman Imam Ghazali ini lah sampai-sampai Abil Hasan As-Sajili ketika beliau tidur bermimpi. Di mana mimpinya? Di Masjidil Aqsa mimpinya. Petakun Abil Hasan As-Sajili dengan orang itu, kenapa tuh di situ berkumpul orang pindah banyak? Ada para nabi di situ. Kemudian Abil Hasan Nabi Muhammad berada di kursi yang paling tinggi, dikelilingi oleh para nabi, mengelilingi. Ada Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Isa, dan juga Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa baduhlu yang bertakun, ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, kata Nabi Musa, ulun pernah ya kan mendengar dari pian bahwa pian mengatakan ulama ummati ka'ambiya'i Bani Israil, bahwasanya ulama apa namanya seperti nabi-nabi Bani Israil. Ujung-ujungnya ulama pian sama dengan para nabi Bani Israil. Ini ulun napa buah nabi Bani Israil. Coba pang pian datangkan sikung barang kalau hendak mentesnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW mencari Aina Ghazali, Aina Muhammad Al-Ghazali. Kemudian didatangkan ruhnya Imam Ghazali. Kemudian berhadapan dengan Nabi Musa alaihissalam. Ujian Nabi Musa, mas muka, siapa namamu? Ujian Imam Ghazali, ismi Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad. Stop saja. Ujian Nabi Musa alaihissalam, ikam kepanjangan. Aku bertakun ikam siapa? Kadosa nyebutakan apa kai datu kadosa kepanjangan. Kemudian adabnya Imam Ghazali, ya Rasulullah, apakah pian izin dulu menjawab Nabi Musa ini? Wajah Rasulullah, silahkan Muhammad Al-Ghazali. Kemudian dijawab Imam Ghazali, wahai Nabi Musa alaihissalam, bukankah pian pernah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang artinya Allah taala bertanya, wahai Musa, apa yang ada di tanganmu? Kemudian pian menjawab panjang benar, ini tongkat ulun,
dengan tongkat ini ulun mengembala kambing, dengan tongkat ini ulun melakukan keperluan yang lain. Nah, Nabi Musa terdiam. Akhirnya ujian Nabi Musa, benar wahai Rasulullah Nabi Muhammad, bahwa umatmu, ulama umatmu seperti nabi Bani Israil. Ini kehebatan Imam Ghazali. Nah, dengan sebab apa? Dengan sebab orang tuanya cinta dengan para ulama, ya, sampai-sampai memberi anak namanya Muhammad, dan sidin pun namanya Muhammad. Cinta dengan Nabi, cinta dengan para ulama, dan selalu mendoakan anaknya. Jadi bagus tapi dituruti nih abahnya Imam Ghazali bila melihat kena ceramah semestinya Habib Umar atau ceramah Gus Kumpul atau ulama yang lain yang gonol-gonol, jangan ulun kecil benar ya, kecil benar. Aduh sabian berdoa jadikan anak ulun kayak Gus Waidi, aduh ulun kecil aja, yang gonol cari yang gonol. Insyaallah kabul aja.